Untuk MIPA 1, MIPA 2 belum sempat Ibu koreksi hasil ulangannya. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari ke depan semuanya selesai. Dan Ibu ingatkan bahwa untuk poin soal 1 sampai 7 itu tidak sama ya. Jadi poin soal nomor 5, nomor 6 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan soal nomor 1 ya. Dan soal nomor 3 misalnya. Jadi nggak sama nanti poin penilaiannya gitu. Ya. Oke, silahkan untuk kalian yang mau mempresentasikan yang sudah dikerjakan kemarin. Silakan mau dari 2 MIPA 1, 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, Ibu persilahkan. Silakan nomor 1. Hitunglah kenaikan titik didih dari 0,2 molar KCl jika alfanya sama dengan 1, Kb air 0,51 ya, molal per derajat Celcius. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Indira Maharani dari kelas berapa, Nak? Biar Ibu gampang Kelas melihat. 12 MIPA 2. Oke. Ibu stop dulu ya, kalian difoto aja kalau yang kemarin belum sempat nyimpen. Difoto dulu soalnya biar nanti nggak balik-balik. Oke? Bentar, Bu. Oke. Ya, Bu. Sudah? Boleh Ibu stop share-nya? Boleh Ibu stop share? Boleh, Bu. Oke. Ya, silakan Indira. Teman-temannya dijelasin. Hasilnya berapa? Udah muncul belum, Bu? Lagi proses. Udah, Bu. Ya, udah. Sudah muncul. Ya. Hitung kenaikan titik didih dari 0,2 mKCl jika alfa 0,51 m per derajat Celcius. Diketahui KCl-nya 0,2 m, alfanya sama dengan 1. Kb airnya 0,51 m per derajat Celcius. Jawab. Kenaikan titik didih sama dengan Kb dikali molaritas dikali faktor Van Hoff. Kb-nya 0,51, molaritasnya 0,2 dikali faktor Van Hoff itu 1 ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0,102 dikali 2 sama dengan 0,204 derajat Celcius. Kali 2 ya, berarti ya 0,204. KCl itu N-nya berapa? N-nya 2. KC-nya 1, L-nya K-nya 1, CL-nya 1. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada jawaban yang berbeda dari jawaban yang disampaikan oleh Indira. Sorry. Ya. Ada yang lain? Kalau kalian sama, silakan angkat jempolnya. Oke, sama. Ada yang beda? Semuanya sama ya? Oke, ya. Kalau jawaban kalian kemarin semuanya seperti ini, berarti kalian sudah benar ya. Oke. Lanjut sekarang. Terima kasih untuk Indira ya. Udah benar jawabannya. Ya, sekarang untuk selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Indira. Sudah. Hilda. Oh, ini angkat tangan yang tadi. Silakan yang nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan?
Ada Novita, Noval, Sulfan. Ayo siapa yang ke nomor 2? Soal nomor 2. Kayak soalnya itu berapakah besarnya penurunan titik beku dari larutan? Yang pertama yang A 0,5 molar asam sulfat dengan alfa 0,8. Ada 2 ya, nomor 2 itu. Kemudian yang B 1,11 gram CaCl2, MR-nya sudah ada 111 dalam 200 gram air, alfanya 1, KF-nya air 1,86 derajat Celcius. Ada 2, nomor 2 itu ada soal A dan B. Ayo, siapa yang A, siapa yang B? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Harfani Gupita Sari, 12 MIPA 2. Oh, 12 MIPA 2. Dari siapa nak? Harfani. Oh, Giovan. Giovan Pavel. Harfani. Absen berapa? Harfani, Bu. Absen 10, Bu. Oh, Harfani Gupita Sari. Oke, silakan Harfani. Silakan share screen. Sudah belum, Bu? Sudah. Sudah ya, Bu? Ya, sudah. Yang nomor 2A soalnya berapakah besarnya penurunan titik beku dari larutan A 0,5, H2O4 dengan alfanya 0,8. Diketahui H2SO4 itu 0,5 M, alfanya 0,8, dan KF airnya, maaf saya salah tulis, 1,86 derajat Celcius. Jawabnya delta TF sama dengan KF dikali molalitas dikali tekanan osmotik atau lambangnya I. Itu jadi 1,86 dikali 0,5 dikali rumusnya 1 ditambah 3 dikurang 1 dikali 0,8 yang hasilnya 2,6. Jadi 0,93 dikali 2,6 adalah 2,214 derajat Celcius. Itu penurunan titik bekunya 2,418. Ada yang lain? Yang lain? Jangan di stop dulu. Ada jawaban yang lain? I-nya sudah benar ya, H2SO4. H2SO4 itu 2H plus SO4 2-min. Ya, jadi N-nya ada 3. 1 ditambah 1 ditambah 3 min 1 kali 0,8. Ya, hasilnya di sini 1 ditambah 1,8 ya. 2 kali 0,8 sebentar. 1 ditambah 0. Ya, 1 ditambah 1,6, 2,6 ya, kalikan 2,418. Ada jawaban yang lain? Sama semuanya? Nah, kalau di situ udah TF ya, yang ditanya di situ delta TF ya, penurunan titik bekunya berapa? 2,418. Berapa? Tadi 2,418. Nah, derajat Celcius ini delta TF-nya. Nah, kalau nanti kebetulan soalnya misalnya pilihan ganda, kalian hati-hati. Kalau yang ditanya TF-nya berarti berapa? Minus 2,418. Ya, jadi jangan lupa. Minus 2,418. Udah benar ya. Terima kasih untuk Harfani Gupitasari ya. Sudah benar ya. Kalau kalian kemarin jawabnya ini berarti sudah ada poin nilainya, ini udah berarti udah betul ya. Nanti tinggal ditambahkan poin-poinnya. Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 3. Silakan di stop. Nomor 3. Nomor 3 itu soalnya nomor 2 yang B ya, yang B sorry. Lanjut ke yang B dulu. 2B.
Yang B, dilanjut saja Harfani. Sudah, Harfani, sorry. Udah belum? Saya, Bu. Ya. Boleh. Anda Karani senyum-senyum terus, dia pakai headset ya. Nggak tahu senyum-senyum sama temennya. Atau lagi main game ya. Enggak, lagi chatan di WhatsApp. Kenapa? Yuk, yang B ya sekarang. Udah ada, Bu. Ya, udah muncul. Ini Harfani, yuk lanjut Harfani. Yang B itu 1,11 gram dengan CaCl2-nya MR dari CaCl2-nya 111 dalam 200 gram air, alfanya 1, KF airnya 1,86 derajat Celcius. Diketahui CaCl2-nya 1,11 gram sama dengan 111 gram per mol. Masa pelarutnya 200 gram, airnya 0,2 kg. Alfanya 1, KF airnya 1,86 derajat Celcius. Jadi di bawah beras. N sama dengan M per MR sama dengan 1,11 per 111, hasilnya 0,01. Lalu delta TL-nya KF dikali molalitas dikali itu jadi 1,86 derajat Celcius dikali 0,01 per 0,2 dikali rumus osmotiknya 1 ditambah 3 dikurang 1 dikali 1. Jadinya 1,86 derajat Celcius dikali 0,05 dikali 3. Hasilnya 0,279 derajat Celcius. Ya, udah benar ya. Jadi dicari dulu mol CaCl2-nya. Ya, molnya itu 1,11 dibagi MR-nya 111, 0,01 mol. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini delta TF kali M kali I ya. 1,86 dikali ini langsung molalitas ya, Molnya tadi kan 0,01. 0,2 itu asalnya dari 200 gram pelarut ya. Jadi karena di sini menggunakan langsung nggak pakai 1000, berarti langsung masukkan 0,2. Kalau kalian mau masuk pakai 1000 berarti 1000 per 200 gitu ya. Ditambah dengan 1 ditambah N-nya ya, jumlah ionnya CaCl2 itu ada 3, Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Jadi Ca2 plusnya 1, 2 Cl minnya 2, jadi totalnya 3. 3 min 1. Karena ini masuk ke dalam elektrolit kuat, alfanya 1. Ya. Sehingga di sini 3. Langsung 1,86 kali 0,05 molal kali 3. I-nya 3. Hasilnya 0,79. Ini sudah benar ya. Ya kan, kalau kalian jawabannya seperti ini berarti sudah tidak ada masalah untuk soal nomor 2B ya. Terima kasih Harfani ya. Silakan di stop screen-nya. Sekarang lanjut ke nomor berikutnya. Soalnya itu Ibu bacakan nomor 3. Hitunglah tekanan osmotik dari 5,85 gram natrium klorida dalam 200 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Alfanya sama dengan 1 ya. Ini suhunya 27 derajat Celcius, bukan 270. Silahkan siapa yang mau mengerjakan soal. Resti boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Resti, silakan Resti. Udah ada belum, Bu? Sudah. Nomor 3, hitunglah tekanan osmotik dari 5,85 gram NaCl dalam 200 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius, alfanya 1. Terus diketahui MnACl-nya 5,85, alfanya sama 1, R-nya 0,082, T-nya 27 derajat Celcius, diketetapan jadi tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. V-nya 200 ml. Ditanya tekanan osmotiknya. Yang pertama cari MrNaCl dari ArNa tambah ArCl itu hasilnya 58,5 gram per mol.
Lalu NaCl-nya itu Na plus ditambah Cl min, berarti N-nya 2, maka I-nya sama dengan 2. Masuk ke tekanan osmotiknya, M dikali R dikali T dikali Van Hoff-nya sama dengan 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 per 200 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2 sama dengan 12,3 dikali 2, hasilnya 24,6 atm. Ya. Ada yang lain? Temannya yang lain? Semuanya sama jawabannya dengan yang dijelaskan oleh Restia. Ya, yang hati-hati hanya yang pada saat menghitung. I kemudian menghitung apa? Suhu ya, suhunya jangan lupa bukan dalam derajat Celcius tapi dalam derajat Kelvin. Jadi harus ditambah dengan 273. Oke, terima kasih untuk Restia ya. Sudah. Ya, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 4. Agak cepat ya. Tentukan tekanan osmotik dari sama ya, hampir sama. Tapi di sini CaOH 2 kali dalam 500 ml larutan pada suhu 30 derajat Celcius. Ya, silakan. Saya boleh. Siapa nih? Presil. 12 Oke. menit. Oke, Presil silakan. 12 MIPA 1 ya Presil. Ya. Tentukan tekanan osmotik dari 3,75 gram CaOH2 dalam 500 ml larutan pada suhu 30 derajat. Diketahui M dari CaOH2 adalah 3,75 gram dan MR adalah Ca bernilai 40, O-nya 16 dikali 2 karena ada 2 di sini. 4 dikalikan 2 sama dengan 74. I-nya adalah Ca ditambah 2 OH yaitu sama dengan 3, volume 500, R-nya adalah 0,082 atm. Maka M untuk mencari molaritas adalah 3,759 dibagi MR 74 dikalikan 1000 dibagi 500 dari sini. Hasilnya adalah 0,009 M per L. Untuk menentukan T-nya sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan 330 Kelvin. Untuk selanjutnya M dikalikan R dikali T dikali I. 0,9 dari sini dikalikan 0,082 atm dikalikan 303 dan dikalikan 3 sama dengan 6,71 atm. Sebentar. Itu molaritas konsentrasinya berapa? Ini Presil. Yang ini Bu. Itu kok 0, dibagi volumenya mana? Volumenya 500. Itu bukannya 3,75 dibagi 74. Ya kan? 0,05 dibagi 0,5 bukan 0,1. 3,75 gram dibagi 74 ml-nya dikalikan 0,05 kan? Kali 1000 bagi 500 atau langsung dibagi 0,5 kan? Hasilnya kan 0,1 tuh. Beda dikit kamu pakai 0,09. Coba di ini. Soalnya Ibu kalau ngitungnya 3,75 dibagi 74 deh. 3,75 dibagi. Berapa? Sebentar Ibu. Maaf. Ya kan? Salah di situ ya Bu. Langsung dibagi volume. Nah, volumenya 0,5. Jadi 3,75 dibagi 74 nanti dibagi 0,5. 0,5 itu asalnya dari 500 ml kan. Jadi 0,5 liter. Gitu. Iya benar Bu. Ya kan? Berarti konsentrasinya 0,1. Jadi nggak usah pakai 0,09 nih, ya M-nya.
molaritas 0,1 kali 0,082 kali 303, kemudian I-nya karena di situ sama dengan 1 ditambah 3 min 1 kali 1 ya, alfanya ya dia. Kan langsung kalikan 3. Jadi 0,1 kali 0,082 kali 303 kali 3. Tuh. Berarti berapa tuh? 7,45 ya, Bu? Ya, jadi itu 7,45 atmosfer. Ya. Ya, jadi di sini kamu nggak usah kalau di untuk menghitung molaritas langsung aja mol dari 3,75 dibagi 74, molnya berapa langsung dibagi 0,5 liter gitu ya. Jadi lebih gampang. Oke, terima kasih ke Presil ya. Udah benar ya kalau kalian jawabannya seperti yang tadi dijelaskan udah benar. Ya. Terima kasih Presil. Ya. Sekarang lanjut ke nomor 5, biar cepat. Ibu Widi. Boleh, Widi, silakan. Berhasil stop ininya dulu ya, layarnya. Ya. Nomor 5, penurunan titik beku 24,5 gram asam sulfat ya dalam 250 gram air sama dengan 2,9 kali penurunan titik beku dari 7,5. Nah, ini agak panjang soalnya ya, padahal sebenarnya juga sama, nggak susah. Ya. Silakan. Siapa nomor 5? Widi ya? Iya, Bu. Ya, Widi kelas berapa, Nak? Widi? 12 IPA 2, Bu. Oke, Widi, silakan lanjut. Jadi yang diketahui dari soal itu, massa dari H2SO4 yaitu 24,5 gram dengan MR 98. Oh, ada soalnya nih. Ya, sip. Terus massa air dari H2SO4 itu 250 gram. Sebelumnya dicari derajat ionisasinya dulu, itu H2SO4 menjadi 2H+, ditambah SO4 2+, jadi N-nya 3. Massa CONH2 2 kali atau urea itu 7,5 gram dengan MR 60. Massa airnya 250 gram. Terus kan ini ditanyanya derajat ionisasi dari H2SO4. Jadi delta TF H2SO4 sama dengan 2,9 kali delta TF urea. Yang ditanya alfa dari H2SO4. Jadi dicari molalnya dulu 24,5 per 98 dikali 1000 per 250 hasilnya 1. Terus ke urea 7,5 per 60 dikali 1000 per 250 sama dengan 0,5. Nah, habis itu dimasukin ke rumus yang tadi. H2SO4 itu kan karena dia elektrolit kuat jadi pakai faktor Van Hoff. Jadi rumusnya Kb dikali molal dikali I. Terus yang sebelahnya 2,9 dikali Kb dikali M karena urea bukan elektrolit kuat. Jadi nggak usah dikali I lagi. Terus kan ini KB-nya kan sama, jadi dicoret aja. Jadi tinggal masukin N sama N-nya aja. 1 dikali I sama dengan 2,9 dikali 0,5. Jadi I-nya itu 1,45. Terus dimasukin ke rumus faktor Van Hoff-nya. Jadi 1 ditambah 3. 3 itu dari ini dari derajat ionisasi H2SO4 dikurang 1 kali alfa sama dengan 1,45. Terus 1 tambah 2. 1 ditambah 2 alfa sama dengan 1,45. Jadi alfanya itu 0,225. Ya, jangan di stop dulu. Ibu tanya dulu ke yang lain, ada jawaban yang lain dari teman-teman 12 MIPA 1 maupun MIPA 2. Ada yang beda, Nak? Ada yang nggak sama? Hasilnya yang bukan alfanya 0,225? Ada yang tidak sama?
Atau sama semua? Jawabannya ada yang tidak sama? Atau enggak sama semua? Coba yang sama katakan sama, Bu. Gitu. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Sama ya, sama semuanya ya. Bu. Oke, sepakat. Jadi gini, ini soal kimia tapi digabung dengan soal matematika logika ya. Jadi di sini delta TF H2SO4 itu sama dengan 2,9 kali delta TF dari urea sebanyak 75 gram, 7,5 gram dalam 250 air. Nah, itu kembali ke sana. Nah, itu intinya di situ. Nah, tinggal kalian masukkan nih di rumus di Kb kali M kali I, ini miliknya asam sulfat. Kemudian sama dengan 2,9 kali Kb kali M milik urea. Karena urea itu non elektrolit, maka nggak usah memasukkan I di sini untuk urea, tapi untuk asam sulfat harus masuk. Karena Kb itu sama, tetapannya sama, buang aja biar nggak sulit. Ya, udah masukkan, tinggal masukkan, ketemu angka ini ya. Jadi yang hasilnya 0,225 berarti kalian benar ya untuk soal nomor 5. Udah, terima kasih ya untuk siapa? Widi ya, makasih ya jawabannya rapi, bagus ya. Jadi Ibu suka yang begini nih. Ya, meskipun yang lain-lain tadi juga sudah benar ya, tulis di itu. Tapi kalau memang memungkinkan untuk diketik ya lebih bagus lagi. Makasih Widi. Lanjut yang soal nomor. Saya, Bu. Nah, boleh. Siapa nih? Saya dulu, Abdul dulu tadi, Bu. Saya dulu, ayo, Bu. Abdul, Bu. Abdul. Saya, Bu. Abdul. Ini kok 2 orang yang jawab? Iya, Bu. Abdul sama Yuda ya. Yuda Abdul dulu, nanti Yuda yang berikutnya. Sama Andakara, Bu. Iya, Andakara ya. Nanti kamu belakangan. Nomor 7 Andakara. Ayo silakan. Siapa tadi Abdul siapa? Iya, Bu, Abdul. Ya. Abdul Fattah, silakan. Sudah terlihat? Masih proses. Nah, ya. Oh, dia bagus tuh. Diketik ya. Rajin. Ya, langsung ya Anda. Siapa? Abdul Fattah. Abdul, Bu. Ya. Lanjut. Berapa gram C12H22O11 harus dilarutkan ke dalam 750 ml larutan agar isotonik dengan 10,4 gram BaCl2 dalam 250 ml larutan pada suhu yang sama. Baik, pertama yang diketahui yaitu massa dari BaCl2 yaitu sama dengan 10,4 gram. Yaitu, selanjutnya ada volume pelarut dari BaCl2 yaitu 250 ml dikonversikan menjadi liter yaitu 0,25 liter. Lalu ada volume pelarut dari C12H22O11 itu sama dengan 750 ml sama dengan 0,75 liter. Lalu yang ditanya adalah massa C12. Udah ngajar Pak Ilham. Lalu jawab. Karena kita cari ionisasi dari BaCl2 yaitu Ba2+ ditambah 2Cl-, maka nilai molnya adalah sama dengan 3. Ketika larutan C12H22 itu isotonik dengan larutan BaCl2, maka kedua senyawa ini memiliki tekanan isotonik yang sama. Yaitu pertama Pi dari C12H22O11 itu sama dengan sukrosa. Tekanan isotonik osmotik dari sukrosa itu sama dengan tekanan osmotik dari BaCl2. Rumusnya setelah itu adalah rumus dari tekanan osmotik konsentrasi adalah M dari ini. Sukrosa dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Karena sukrosa ini bukan elektrolit, maka tidak perlu ditambahkan Van Hoff. Sama dengan dari yaitu konsentrasi atau molaritas dari BaCl2 dikalikan dengan R dikalikan dengan T dikalikan dengan I. Nilai I-nya itu adalah jumlah mol dari BaCl2 itu, karena BaCl2 merupakan elektrolit kuat. Jadi nilai faktor Van Hoff itu sama dengan nilai jumlah molnya. Baik, sama dengan rumus dari molaritas itu adalah massa dari C12 massa dari sukrosa itu kita cari per mR-nya dikalikan dengan 1 per V dikalikan dengan 1 per volume dari larutan sukrosa dikalikan dengan N dikalikan dengan T sama dengan ini sama itu sama dengan massa dari ini sukrosa yang kita cari per molar dari sukrosa itu 42 dikalikan dengan 1 per 0,75 liter ini seperti ini.
R dengan T-nya itu karena ada di kedua arus, maka bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Itu sama dengan massa dari BaCl2-nya itu 10,4 gram per ml-nya dari BaCl2 itu adalah 208, itu sudah tetap ya. Dikalikan dengan 1 per 0,25 liter. Dikalikan dengan 3, yaitu Revanhoff. Maka kita dapatkan 342-nya pindah ke ruas kanan, 0,75-nya pindah ke ruas kanan agar ininya massa sukrosanya ini sendiri. Maka massa dari sukrosa itu sama dengan 10,4 gram per 28 dikalikan dengan 1 per 0,25 dikali 3 dikali 42 dikali 0,75 sama dengan 10,4 per 28 itu sama dengan 0,05, 1 per 25 itu sama dengan 4, 3 dikali 342 dikali 0,75. Maka didapatkan massa dari sukrosa itu adalah 153,9 gram. Nah, jangan di stop dulu. Ya, ada yang lain jawabannya, Nak? Nah, Bu. Sama? Ibu, Jawabannya? kalau dibulatkan jadi 154 boleh Enggak apa-apa, boleh. Ya, pembulatan boleh, 154 boleh. Ada yang lain? Ya, jadi nanti kalau dinyatakan di sini ini sama, hampir sama dengan soal yang tadi. Kalau yang tadi kan penurunan titik bekunya H2SO4 2,9 kali dari penurunan Korea gitu. Itu kan jadi soal logika digabungkan. Kalau di sini 2 larutan, ya, tekanan osmotik 2, osmotik BaCl2 ya. Nah, di situ dia isotonik. Isotonik artinya tekanan osmotiknya sama. Jadi pakai jawaban logika seperti itu. Ya. Oke, sekarang lanjut. Terima kasih Abdul Fatah ya. Ya, Bu. Rapi, bagus. Ya. Ya, Benar. Stop. Stop share-nya sekarang terakhir Anda Kara. Untuk nomor 6, Bu. Saya nggak jadi berarti udah sama. Hah? Untuk nomor 6, Bu. Nggak jadi, Bu, ya udah sama saya. Tadi ada janjian juga mau rebutan. Oh. Terus siapa sekarang yang terakhir penerapan sifat koligatif. Ayo. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari, silakan. Lanjut. Yuk. Biasanya sama putih itu kasih berapa orang? Ada? Mau Iza? Mau? Jelaskan nomor terakhir, nomor 7. Itu nggak ada hitungannya. Ya, hanya penerapan dari sifat-sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Ayo nomor 7. Ya, silakan nomor 7. Kelas 1241. Oke, siapa? Siapa, Nak? Hah? Intan Nuraini. Oke, silakan. Yuk, Nuraini. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengawetan. Intan Nuraini. Terus membuat es putar. Ya. Terus membuat anti beku untuk mencairkan salju. Sama tanaman. Ada lagi yang lain? Untuk mengencerkan salju, kemudian pembuatan es putar, jadi nggak perlu bawa-bawa kulkas ya, abangnya ya. Cukup menggunakan konsep penurunan titik beku. Ada lagi yang lain? Kalau tekanan osmotik dipakai dalam apa nih? Kalau penderita gagal ginjal, bukan? Oh ya, dalam untuk penderita gagal ginjal ya, dalam proses cuci darah. Ada lagi yang lain?
Penggunaan garam dalam mengusir lintah atau cacing gitu boleh, Bu? Apa? Pengusir? Penggunaan garam untuk mengusir lintah atau cacing. Itu kenapa di dalam konsepnya kenapa? Kok cacing pergi kalau ada garam? Dia kan kadang nggak mau lepas tuh dari kulit gitu, dia ngisap darah. Jadi buat cara itu dilepasinnya pakai garam itu. Gimana, Ma? Lagi ngajar sebentar, Bu. Gimana tadi mau Iza? Boleh nak jadi jelasin? Kan kayak lintah gitu kan, dia ngisap darah gitu kan kalau udah ke kulit. Itu mungkin cara ngelepasinnya pakai garam gitu, Bu, biar dia lepas. Dia biar lepas pakai, kalau menggigit kita dipakein garam. Nah, kaitannya dengan ini kenapa, Nak? Izin menjawab, Bu. Hah? Izin menjawab. Boleh. Resti ya? Kalau saya membahas lintah pakai garam itu, kenapa? Karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh. Sehingga lintah akan kekurangan air bila ditaburkan garam dalam tubuhnya, jadinya copot, Bu. Iya, betul. Ya, jadi itu salah satu gunanya ya kalau dalam lintah ya yang lagi menggigit tubuh kita gitu. Ada lagi yang lain? Sulfan, apalagi yang kamu tulis? Semakin banyak yang kamu baca bukunya semakin banyak. Kalau saya penggunaan etilen glikol untuk campuran anti beku pada bahan bakar. Ya, betul. Kenapa itu? Kenapa ya? Karena etilen glikol itu senyawa organik untuk menyegah pembekuan cairan pada kondisi dingin maupun cuaca. Ya. Terus apalagi yang lain? Manfaat dari ini? Destilasi, Bu. Proses destilasi. Iya. Umi. Ya, ada lagi, Nak? Kalau sudah tidak ada lagi, ya, Ibu mohon maaf karena ini sudah Ibu ditunggu untuk rapat, ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini dulu proses pembelajarannya. Dan ini tugas untuk besok, ya.